Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Salam waktunya mengalami terobosan. Untuk mengalami hal ini, hendaknya kita hidup dan menghidupi kebenaran dan jangan batasi kebenaran untuk tumbuh dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami membuka hati pikiran kami untuk siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, agar firman yang disampaikan sungguh menjadi satu kekuatan, bahkan menjadikan kerohanian kami terus makin bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Bapa Surgawi, pimpin kami dan penuhi kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kebenaran daripada Tuhan menguasai seluruh hati, pikiran, dan perbuatan kami. Bapa Surgawi, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami terus dimampukan dan dibawa untuk tidak bisa membatasi akan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran-Mu lah yang menguasai seluruh kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan, sehingga hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema jangan batasi kebenaran. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat 3. Demikian firman-Nya. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidup-Mu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Kita sebagai pengikut Kristus mestinya menyadari dalam mempraktekkan kebenaran dalam hidup sebagaimana Allah Bapa yang adalah sumber kebenaran, di mana di dalam diri Allah tidak ada kepalsuan, karena Allah adalah kebenaran sejati. Kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Bagaimana cara kita untuk bisa hidup dalam kebenaran? Ketika kita berbicara kebenaran, kita sebagai pengikut Kristus seharusnya memperjuangkan kebenaran sebagai sesuatu unsur yang mendasar. Kekasih Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita juga harus memiliki kewajiban untuk mempraktekkan kebenaran dan berjuang untuk kebenaran itu sendiri. Mengapa kita harus berjuang sedemikian rupa? Karena kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, bila hidup keimanan kita ingin dipenuhi dengan kebenaran, maka kita harus disertai dengan cara hidup yang sama, yaitu berperilaku dalam kebenaran. Sebab jika kita berbicara tentang kebenaran tanpa mempraktekkan kebenaran itu adalah omong kosong. Hendaknya kita jangan batasi kebenaran, karena di saat kita membangun kebenaran, maka kebenaran itu akan membentengi kehidupan kita dari serangan musuh. Dan bukan hanya itu saja, melainkan dari kebenaran itu akan menghasilkan iman yang dapat membangun kehidupan rohani semakin kuat. Untuk membangun kehidupan kerohanian kita di atas dasar iman yang paling suci, harus membangun kebenaran dalam firman Allah dan pengajaran yang sehat. Hidup dalam kebenaran adalah hal yang begitu didambakan, dikejar, dicita-citakan, diharapkan oleh banyak orang. Tetapi kebenaran juga menjadi hal yang paling mudah dinyatakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan kebenaran. Dalam hidup manusia jelas bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran sejati dengan usaha dan pencariannya di dalam kehidupannya. Kebenaran sejati hanya dimiliki oleh Allah Sang Pencipta, dan dari Tuhanlah yang akan menumbuhkan kebenaran itu dalam hidup manusia. Seperti halnya sebuah tanaman yang senantiasa bertumbuh dan semakin kuat seiring dengan pertumbuhan akarnya. Hal ini menggambarkan kehidupan kita yang harus semakin berakar di dalam Kristus. Sehingga jika akar itu kuat, maka kita dapat bertumbuh dan apapun situasi dan keadaan di sekeliling kita tidak akan membuat kita tumbang, melainkan tetap
kokoh berdiri. Tuhan menghendaki kehidupan kita terus bertumbuh dalam kebenaran, sebab Tuhan mempunyai tujuan terhadap kehidupan kita, yaitu agar kita menghasilkan buah-buah, baik itu secara karakter, kerohanian, keluarga, kesehatan, dan dalam segala hal, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Maka dari itu, jangan batasi kebenaran untuk berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kita, karena Tuhan mempunyai tujuan agar kehidupan kita memuliakan Dia. Kekasih Kristus, jangan biarkan kita memasukkan pikiran-pikiran dengan hal-hal yang menakutkan dan yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus memasukkan kebenaran-kebenaran yang telah diuji berdasarkan firman Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, arahkan fokus kita hanya kepada Yesus, sehingga kita bisa bertumbuh ke arah Dia, sebab bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Sebagai dasar yang harus diingat oleh kita adalah setiap kebenaran yang kita terima melalui pengajaran yang disampaikan harus diletakkan sebagai dasar mengasihi Tuhan, sebab jika tidak, itu akan hanya menjadi sebuah pengetahuan. Jadi, semua yang kita pegang dan hidupi harus didasari karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga pertumbuhan dan hasil yang kita terima itu karena kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dalam Amsal 11 ayat 19 mengatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Hasil dari menempatkan kebenaran adalah sesuatu yang sangat nyata dan keberpihakan Tuhan sangat jelas. Maka dari itu, mari jangan batasi kebenaran untuk tumbuh dalam hidup dan kerohanian kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Kami mau Tuhan terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menguasai seluruh kehidupan kami. Hati, pikiran kami terus dikuasai dengan kebenaran firman-Mu, di mana tindakan pun kami ada di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin dan bawa kami melalui Roh-Mu yang kudus, untuk kami tidak membatasi akan kebenaran Tuhan. Tuhan, ampuni kami ketika pikiran, perkataan dan perbuatan kami membatasi akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini seluruh kehidupan kami, roh kami dikuasai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami seluruhnya adalah hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pimpin sekali lagi Tuhan, supaya kami melakukan semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.